Daksa ngerilis headset lagi. Perasaan di pertengahan tahun mereka baru aja ngerilis headset tuh. Kali ini mereka rilis headset lagi dengan nama Daksa Setna. Apakah ada upgrade atau hanya perubahan desain? Yuk kita bahas ya. Ini dia, Daksa Setna. Dari B-roll mungkin kalian udah tahu tuh, ini kayak nggak asing lah desainnya. Kayak mirip-mirip sama punya Logitech tuh. Dan ya tentu pasti ada perbedaannya di sini ya, secara desainnya. Di bagian belakangnya juga kalian bisa nemuin beberapa tombol seperti tombol on-off, mode, mute mic, tombol volume, dan juga satu lubang Type-C. Lubang Type-C ini fungsinya buat dipakai untuk charge, mikrofon, dan juga wired mode. Jadi ini 3 dalam satu lubang nih. Soal varian warna ini ada 2, ada warna putih dan juga warna hitam tuh. Dari sisi headband ini udah cukup nyaman dan ringan banget sih. Udah kayak bener-bener mirip sama yang di merek-merek lain ya, yang ringan banget, kayak serasa nggak pakai headset aja gitu. Karena dipakai material bahan kain di bagian headband dan juga bagian air cup-nya. Dan tentunya ada diisi busa juga di bagian dalamnya tuh. Dan karena pakai bahan kain ini juga, soal durability-nya ini bisa lebih panjang lah, karena dia nggak ada masalah-masalah seperti kulit terkelupas gitu, nggak ada kan. Paling ya kalau bau mesti dicuci aja sih, biasanya gitu doang. Oh iya, headbandnya ini juga udah bisa di adjust naik turun, terus juga bisa kalian lipat tuh. Tapi sayangnya di sini buat dilipat-lipatnya ini nggak ada penguncinya gitu. Jadi ya agak letoy-letoy gitu. Ngomongin dilipat-lipat ya, berarti gak jauh dari buat dibawa kemana-mana. Nah, dalam paket penjualannya ini udah sepaket sama hard case-nya. Jadi kalian bisa simpan dongle-nya, kabelnya, ataupun headsetnya tentunya ya di dalam hard case-nya ini. Dan udah gratis sih kalian dalam paket penjualan kan. Balik ke topik ya, soal konektivitas headset ini udah lengkap sih. Mau itu dongle 2,4 GHz, Bluetooth, ataupun wired. Dan untuk mengganti konektivitasnya ini kan tinggal cukup pencet tahan selama 3 detik tombol modenya itu. Dan modenya itu juga kalau dipencet 1 kali dia bakal jadi mute mic tuh. Dan buat nge-unmute-nya juga ya pencet 1 kali aja. Jadi kalau mau ubah konektivitas ditahan aja ya. Lanjut ke hasil suara. Hasil suara dari headset ini gak ada karakter yang bener-bener dilebihkan gitu. Kayak semuanya ini dalam kondisi yang standar aja gitu. Mungkin kalau dibanding sama yang S90 yang aku pernah review itu ya, dia lebih clear aja gitu dari sependengaran gua tuh. Hasil suara mic-nya ini juga cukup oke sih menurut gua, tapi gua pengen jelasin sedikit dulu sebelum kita dengar sama-sama hasil suara mikrofonnya ini. Mic dari headsetnya ini ada 2 ya, jadi satu bawaan, satu juga yang detachable itu. Nah, kenapa ada 2 ya kan? Pasti pertanyaan kalian tuh. Karena kalau kalian pakai dalam kondisi wired, kalian tuh nggak bisa pakai mic yang detachable-nya ini karena lubang Type-C-nya cuma ada 1 tuh. Jadi itu bakal secara otomatis dia pakai mic yang ada di body headsetnya itu. So, langsung aja kita denger bagaimana hasil suara dari kedua mic-nya ini. Dan begini hasil suara yang bisa dihasilkan dari headset Daksa Setna ya. Gua hampir lupa namanya. Dan kalian bisa nilai sendiri hasil suaranya. Yang ini itu hasil suara yang dari mikrofon ini ya. Nanti kita coba lagi dengan yang pakai bawaan dari sini, bukan mic detachable-nya. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana hasil suaranya ya. Begini hasil suara yang bisa dihasilkan dari Daksa Setna-nya ini yang pakai mic dari sini nih. Nih, mic lubang dari sini. Nah, kalian bisa nilai sendiri bagaimana suaranya. Tentu kayaknya lebih bagus pakai yang mic detachable-nya ya, kalau menurut gua nih pribadi. Ya, tapi kalau kita dalam kondisi wired kan mau gimana lagi ya, kita harus pakai mic ini. Tapi dari sini sih kelihatannya suaranya udah cukup keras sih. Ya memang nggak sekeras yang ini gitu, karena ini kan nempel ke mulut ya. Ini ada perbedaan dari jarak mic ke mulut gitu ya. Nah, kalian bisa nilai sendiri dan jadi pertimbangan kalian bagaimana, apakah worth it atau enggak menurut kalian ya. Terakhir kita bahas ke harganya. Headset ini launching dengan harga di 549.000 aja. Kayak lebih murah sih dari yang pendahulunya ya. Dan secara bentuk juga gue rasa lebih oke sih, karena dia bisa masuk ke style yang lifestyle gitu loh. Kayak mau dipakai outfitan itu cocok-cocok aja karena bukan headset gaming desainnya kan. Terus juga mau dipakai nge-game ya ini masih kelihatan gaming karena kita kayak punya gambaran di kepala, oh ini mirip banget sama punya brand-brand gaming kayak Logitech ataupun Fantech gitu kan, mirip gitu kan. Secara suara juga gue udah no komplain sih, karena kayak dia nggak ada mainin yang terlalu berlebih. Kayak itu kan terlalu berbahaya kalau dia naikin bassnya lebih kenceng. Ya kadang ada yang suka, ada yang enggak kan. Nah mending dia main kayak gini sih, menurut gue lebih aman aja gitu.
kayak gak ada yang dia codongkan karakteristiknya. Itu sependengaran gua. Tapi kalau kalian ada kritik atau saran soal yang gua bahas audionya, atau mungkin kalian udah beli ya, karena ini pada saat gua kontenin ini udah launching kan. Jadi ya kalian bisa komen-komen aja, bantu-bantu bahas di kolom komentar tuh. Soal noise cancellation juga udah cukup oke, walaupun dia pakai bahan kain yang ada lubang-lubangnya ya kan. Ya yang penting volumenya aja sih, volumenya agak gede ya udah ketutup sih sebenarnya. So mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat. Segitu dulu, gue Mike pamit undur diri. Bye bye. Keren ya.